Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas, untuk minggu depan tanggal 15 sampai 19 September 2025. Jika kalian belum join Antek Saham channel, langsung join saja ya. Kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, kalian juga bisa diskusi ya. Jadi saya tutup dulu untuk kolom diskusinya dan saya buka di minggu malam. Jadi kalian bisa join ke sini secara gratis dan mendapatkan updatean harian, analisa IHSG, saham scalping, dan yang lainnya. Oke, langsung saja join ke Antek Saham channel, linknya ada di deskripsi. Kita juga punya Antek Saham Premium ya. Jadi jika kalian ingin dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Premium secara gratis maupun berbayar. Dan jika ingin mendapatkan cara join secara gratis, kalian langsung hubungi saja saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa berlangganan di YouTube dengan biaya 1.000 per hari atau 30.000 per bulannya. Kalian akan mendapatkan benefit yang ini. Oke. Jadi kalian boleh pilih mau gabung yang di YouTube, langsung saja klik tombol gabung, atau jika ingin bergabung ke Telegram ya, kalian bisa hubungi admin dan juga saya di Telegram untuk info selengkapnya. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu ya. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini masih sesuai dengan analisa kita. Kalau cuan akan lebih cenderung koreksi atau turun ke area support karena pergerakan naik di sini ya hanya untuk retest saja ke area resisten 15.30, dan boleh kita lihat cuan tidak mampu break ya area resisten 15.30 sehingga bergerak turun ke support 14.40. Nah, sekarang posisi berada di bawah area support ya. Tapi di sini akan saya tarik sebuah trendline yang dimana trendline ini bisa kita gunakan untuk melihat apakah tren dari saham cuan ini masih dalam pergerakan naik atau bergerak turun. Nah, boleh kita lihat saat ini cuan berada di atas trendline yang menandakan cuan masih sangat berpotensi untuk bergerak naik karena trennya masih bergerak naik. Jadi kalian yang holder cuan di atas harus pantau ya. Harus pantau area support trendline kira-kira di angka 1400. Nah, sekarang supportnya saya pindahin ke sini ya, karena saya baru cek kalau ada support trendline di area ini. Jadi untuk cuan, atau kalian yang holder cuan harus pantau support 1400. Jika support ini di breakdown, maka cuan akan bergerak turun ya. Bisa ke area demand sini, atau lanjut ke area support selanjutnya di sini ya, ke area 1180. Jadi saran saya sih jika kalian punya barang di saham cuan ini, apalagi posisi di atas ya, kalian harus pantau support di angka 1400. Jika di breakdown, cuan akan bergerak turun. Tapi berdasarkan harga sekarang yang masih di atas trendline, maka cuan masih berpotensi untuk bergerak naik menguji resisten 15.30. Oke. Jadi pergerakannya bisa naik dulu atau turun dan breakdown support trendline-nya. Nah, karena sekarang masih di atas trendline, maka view saya tentunya akan bergerak naik dulu ya. Jadi view saya pada saham cuan akan lebih cenderung bergerak naik, alasannya karena masih di atas support trendline-nya. Secara broker summary-nya kita lihat mulai ada volumenya di sini di hari Jumat, dan memang terlihat ada akumulasi dari BK dengan volume yang sangat bagus ya di sini. Jika kita cek satu minggu terakhir masih sama, yang akum BK, CDAK, sedangkan yang jual XL, RX, dan ZP. Dan volume akumulasi dari BK juga sangat besar ya, 49 miliar. Jadi harusnya cuan masih berpotensi untuk bergerak naik, karena pada saat bergerak turun di sini pun satu minggu terakhir cuan turun, tapi diakumulasi oleh broker BK ya seperti yang tadi. Jadi harusnya cuan ada potensi minimal rebound ke area resisten 15.30. Tapi tadi saya bagikan, semisal nih ada sentimen negatif, kalian harus siapkan juga plan out dari saham cuan ini. Jadi pantau support 1400. Jika di breakdown, kalian keluar dulu dari saham cuan. Tapi jika tidak dan nantinya di hari Senin atau Selasa ada candle bullish ya di sini, maka kalian boleh beli saham cuan sekitar di 14.30 ya. Jadi kalian harus pantau dulu pergerakan saham cuan di atas support 1400. Untuk view saya sendiri masih akan bergerak naik karena seperti yang tadi masih dalam keadaan uptrend. Untuk pergerakan naik lanjutan, kalian harus menunggu cuan breakout
resisten 1530. Jika bisa di breakout, cuan akan lanjut bergerak naik ke resisten 1675 sampai 1720. Nah, saya tahu ya banyak yang nyangkut di saham cuan di area 1700 ya, karena di sini pada FOMO karena ya cuan masuk MSCI, jadi dibeli di sini di area atas sehingga banyak yang nyangkut padahal harga bergerak turunnya. Jadi semoga saja cuan bergerak naik ke area 1700 sehingga kalian bisa keluar dari saham cuan ini. Oke. Jadi seperti yang tadi, pantau area 1400 untuk saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Untuk TPIA sangat sesuai ya dengan analisa kita sebelumnya. View saya akan lebih cenderung bergerak turun karena posisinya sedang bergerak downtrend ya, atau bergerak turun. Dan di sini boleh kita lihat area demand 7.300 sampai 7.600 sudah hit ya. Hit di sini. Jadi ya di sini juga dia berhasil rebound dari area demand, dan kita juga di premium entry ya di saham TPIA, dan saya bagikan juga kodenya di hari Jumat ya kalau nggak salah. Nah, ini kodenya saya buat T yang berarti TPIA ya. Sini saya untuk di premium saya bagikan TPIA, kita masuk fast trade dan kita sudah TP ya. TP kita di 8.000, TP 2-nya, TP 1 7925 dan kita hit ya. TP yang kedua ini high-nya di 8.050. Jadi jika kalian ikut dari atau mengikuti analisa antek saham di YouTube, seharusnya kalian sudah bisa cuan dari ya per harinya, per minggunya minimal 3% lebih ya. Karena saya berikan juga analisa saham-saham yang menarik setiap minggunya secara gratis. Oke. Nah, di sini untuk TPIA karena masih dalam pergerakan turun ya. Jadi pergerakan naiknya di sini hanya untuk retest saja. Jadi view saya TPIA akan lebih cenderung bergerak turun ya. Apalagi di sini ada resisten kuat. Ini menjadi resisten karena sudah di breakdown ya. Yang tadinya support setelah di breakdown menjadi resisten. Ada dua resisten yang menjadi batas atas ya di saham TPIA. Ini area supply-nya saya hapus dulu. Oke. Jadi untuk TPIA jikapun nanti dia bergerak naik, maka pergerakan naiknya terbatas ya ke area resisten. Setelah mencapai resisten akan turun kembali ke area demand-nya. Jadi untuk TPIA jika kalian ingin entry, saran saya tunggu TPIA turun ke area demand 7.300 sampai 7.600. Jika sudah mendekati area resisten 8.075 sampai 8.250, sebaiknya kalian wait and see dulu karena potensi turunnya sangat besar di area ini. Jadi area ini tidak disarankan untuk beli, tapi disarankan untuk jual. Area beli ideal yaitu di sini ya, di area demand 7.300 sampai 7.600. Secara Broksum jika kita cek, nah di sini terlihat ya kalau volumenya cenderung merah yang menandakan ada distribusi. Di satu minggu terakhir memang secara top satunya ya akumulasi sebesar 34 miliar, sedangkan YU jualannya hanya di 26 miliar. Tapi di top 2 dan top 3-nya terlihat ya ZP, DP, buangan di atas 13 miliar, sedangkan OD dan CC ya beli di 13 miliar OD. Sedangkan CC sampai ke bawah, di bawah 7 miliar. Jadi memang ada distribusi di saham TPIA ini. Jika kita cek lebih jauh lagi dari tanggal 29, nah di sini terlihat jelas ya. YU, DX, ZP, distribusi yang beli OD, AK, dan CC. Jadi secara Broksum memang belum terlalu bagus untuk TPIA. Jadi kalian yang ingin entry sebaiknya scalpingan saja jika entry di area atas ya. Seperti kita di premium, kita scalpingan saja di sini. Dan jika ingin swing, saran saya kalian entry di area demand-nya. Area demand 7.300 sampai 7.600. Jadi wait and see dulu sampai TPIA mencapai area demand-nya di sini. Nah, jika sudah mencapai area demand, maka potensi naiknya lebih besar karena area ini cukup valid ya sebelumnya. Banyak pergerakan reject atau pergerakan sideways di area demand-nya. Jadi setelah mencapai demand nantinya view saya TPIA akan bergerak naik kembali ke area resistennya. Oke. Jadi pantau area demand dan juga area resisten untuk TPIA. Nah, jika nanti ternyata ada good news ya, dan TPIA breakout resisten 8250, maka TPIA akan valid bergerak naik dan bisa naik ke area 8.800. Jadi kalian tetap pantau area resisten dan pantau juga apakah ada good news di TPIA. Jika semisal ada ya tidak menutup kemungkinan TPIA bisa breakout resisten di 8250. Jadi pantau saja area-area ini karena jika kalian memantau area ini saja kalian akan bisa cuan
dari saham-saham yang sudah saya bagikan. Oke, jadi boleh pantau area resisten dan juga area demand yang menjadi area best buy untuk saham TPIA. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam, di mana Antam sangat banyak ya yang nyangkut di area atas, padahal setiap minggunya sudah saya share analisa Antam ini, dan kita juga sudah sempat entry di area bawah dan sudah taking profit juga. Dari sini boleh kita lihat ya, Antam sempat konsolidasi di bawah, di sini konsolidasi lalu bergerak naik, dan sebenarnya di sini dia membuat false breakout ya di area resisten 3660 dan hampir mencapai area 4000 yang menjadi target kita. Dan boleh kalian lihat ya di sini secara daily-nya di hari Selasa tanggal 9 sempat break, tapi di closing-nya turun kembali dan terlihat membuat false breakout atau break dari resisten 3660 tidak valid. Dan di sini dia bergerak turun kembali ke area 3390. Nah, untuk selanjutnya view saya pada Antam akan cenderung sideways ya. Karena di sini kita lihat ada pola false breakout di area resisten, jadi kemungkinan butuh pergerakan sideways lagi seperti di bawah ini, pergerakan sideways sebelum nanti harganya bergerak naik. Jadi saran saya, jika ingin entry di saham Antam, tunggu dia turun ke area support ya. Kalian bisa tunggu di area sini, area resisten atau area supply yang menjadi demand. Ini menjadi best buy untuk saham Antam. Oke. Nah, view saya juga akan bergerak sideways ya. Nah, karena di hari Jumat ada candle bullish, maka ada potensi Antam akan bergerak naik dulu ke area resisten 3580 sampai 3660. Setelah itu akan turun kembali ke area support 3330 sampai 3200. Tapi ingat ya, pergerakan turunnya ini bisa tidak terjadi karena secara tren pada saham Antam masih dalam pergerakan naik, apalagi di sini ya. Sini dia sudah sideways cukup lama, sideways dan akhirnya di break. Jadi harusnya dia koreksi sedikit, lalu lanjut rally seperti ini. Oke, jadi untuk Antam, saran terbaik, tunggu di area bawah, lalu kalian cicil secara perlahan, dan jangan all in ya di area atas, karena masih ada potensi dia akan koreksi. Jadi, pergerakan sideways-nya nanti kalian manfaatkan untuk cicil secara perlahan. Cicil ya, kalau kalian punya modal minim ya cicil 1 lot per hari, nantinya kalian akan mendapatkan average yang bagus. Dan jangan pernah all in ya, supaya kalian bisa atau punya dana lagi untuk serok di area bawah. Karena akhir-akhir ini market masih acak ya, masih belum terlalu jelas arahnya kemana. Tapi berdasarkan analisa untuk Antam, view saya masih akan lanjut bergerak naik ke area 4000 sampai 4080 untuk mid-term-nya. Tapi untuk jangka pendeknya atau short term, masih berpotensi dalam range area sideways di sini. Jadi ya seperti yang tadi, jika kalian ingin play midterm atau swing, ya saran saya cicil saja secara perlahan, karena secara teknikalnya atau arah dari saham Antam ini sangat valid untuk bergerak naik. Nah, jika kita lihat secara broksumnya, apakah diikuti dengan volume akumulasi? Nah, di sini boleh kita lihat ya, dari tanggal 29, 2 minggu terakhir, ada akumulasi dari CC dan yang lainnya ya. Bahkan volume dari CC di sini cukup besar, 300, hampir 400 miliar. BK juga 200 miliar, ZP di 100 miliar, jadi sangat bagus. Dan memang di 1 minggu terakhir ya, ada volume buangan, yang dimana kalau nggak salah itu AK ya. Coba kita cek dari tanggal 9 September sampai ke 11 September. Oh, ini Oktober ya. 9 September. Oke, terlihat ya AK yang buangannya di sini. Dan memang kalian harus perhatikan ya pergerakan dari broker AK ini, karena sudah saya infokan ya, kalau broker AK beli kalian ikut beli, tapi jika broker AK jualan kalian ya jualan saja. Jika kalian scalpingan, tapi jika swing ya jangan terpengaruh, kalian cicil saja secara perlahan seperti yang tadi, karena view-nya lebih cenderung untuk bergerak naik dalam jangka menengah atau mid-term-nya. Jadi untuk Antam, karena ada distribusi ya di tanggal 9 sampai 11, ya wajar saja harga bergerak turun. Tapi di tanggal 12, jika kalian lihat, AK sudah beli kembali. Dari sini AK beli kembali, dan kita lihat harga bergerak naik sebesar 2% atau hampir 3%. Jadi kalian perhatikan saja pergerakan dari AK jika kalian ingin scalping di saham Antam ini. Nah, juga dari BI ya sudah membuka kode atau
hasil akumulasi maupun distribusi dari asing di sesi 1 ya. Jadi kalian perhatikan, jika di sesi 1 broker AK akumulasi di saham Antam, maka kalian di sesi 2 boleh beli dan jual di besoknya. Jadi kalian boleh pakai metode seperti itu dan manfaatkan net sell atau net foreign buy sell di sesi 1 dari asingnya. Nah, biasanya dibagikan di Stockbit Sekuritas ya. Kalian boleh cek nantinya di sana. Atau kalian juga bisa cek nanti di Antek Saham Channel, nanti akan saya bagikan secara rutin ya. Semoga saja saya ada waktu ya untuk bagikannya di channel. Oke? Yang setuju komen di kolom komentar ya. Saya ingin mendapatkan hasil foreign buy sell setiap sesi 1, seperti itu saja. Oke? Nanti akan saya bagikan jika ternyata kolom komentar banyak yang minta seperti itu. Oke, balik lagi ke Antam. Jadi view-nya bisa bergerak sideways dulu di area resisten dan juga support, tapi secara jangka menengah akan cenderung bergerak naik ke area 4000, apalagi ya laporan keuangan dari Antam dan juga saham-saham emas yang lainnya diprediksi bagus di ketiga dan juga keempat, yang dimana ini menjadi sentimen positif untuk kedepannya. Oke, lanjut ke saham yang untuk trading plan belum ada ya. Jika kalian ingin entry ya entry saja di sini. Stop loss memang cukup jauh sini dan targetnya di area resistennya lagi. Oke, jadi tunggu turun ke area support, kalian entry di sana, target di area resisten atau bahkan bisa sampai ke sini ya. Oke, jadi untuk Antam, jika ingin entry saran saya tunggu di area support. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Untuk Antam ini cukup lama ya kita bahas karena memang banyak peminatnya di sana. Dan juga kita di premium entry ya di Antam. Oke, lanjut ke Pegas. Pegas sangat bagus jika kalian ikuti trading plan kita ya. Saya buatkan trading plan di saham Pegas akan koreksi dulu ke area demand, setelah mencapai demand akan bergerak naik dan sangat valid ya. Dia turun ke area demand di hari Selasa dan juga Rabu, setelah di hari Kamis dan Jumat berhasil bergerak naik. Jadi sedikit lagi ya mencapai area target di 1820. Dan tentunya kalian sudah cuan dari Pegas ini. Jadi yang sudah cuan, absen dulu di kolom komentar siapa saja yang cuan dari saham Pegas. Jadi view saya pada Pegas karena masih dalam pergerakan naik ya di sini dan juga sudah valid break area supply sebelumnya. Sini pola uptrend ya. Seperti ini. Jadi ada potensi dia akan bergerak naik secara perlahan membuat pola tangga seperti ini ya. Mengarah ke atas. Jadi view saya pada Pegas akan hanya bergerak naik jangka pendek ini. Bahkan bisa sampai ke area resisten 1890. Secara Broksum, nah di sini masih akumulasi ya. Tanggal 12 akumulasi, 1 minggu terakhir juga akumulasi, dan tanggal 29 juga masih akumulasi. Jadi Broksum atau broker summary dari Pegas sangat menarik, teknikalnya juga sangat menarik. Entry di sekarang cukup high risk karena reserve ratio tidak menarik. Jadi ya kalian tunggu koreksi saja, dan kalian bisa entry nanti jika ada koreksi. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa dianalisa kembali, karena ini hanya view saya sendiri. Jangan lupa join ke premium, supaya kalian selalu mendapatkan saham-saham yang menarik di sana. Sekian dari saya, terima kasih.